Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia, dan yang sakit mudah-mudahan terus sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Perkembangan sepak bola Indonesia memang sedang pesat-pesatnya, ya. Tak bisa dipungkiri hal ini karena kita juga mengundang pemain keturunan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Banyak yang punggawa Garuda yang usianya bisa dibilang masih sangat muda. Tentu ini bagus untuk masa depan timnas Indonesia yang cukup menjanjikan. Hal itu juga seperti yang dibilang oleh pelatih legendaris Jepang yang tidak menyangka Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang perkembangannya pesat dalam dunia sepak bola. Ya, setelah lama legendaris Jepang itu tidak pernah kunjung di Indonesia. Namun kembali lagi, bibit muda timnas Indonesia juga harus dibentuk, mengingat pemain keturunan diprediksi bakalan habis pada tahun 2025, ya. Karena sesuai dengan peraturan FIFA, tentu pembentukan bibit-bibit berbakat harus dilakukan, namun itu semua butuh fasilitas, dana yang tidak sedikit. Di sisi lain, ya, Pak Prabowo tampaknya bakal mendorong dari belakang perihal pemain muda. Hal itu baru-baru ini disampaikan oleh Hamdan Hamidan. Tentu ini kabar yang baik, menarik, dinantikan, ya. Jadi kayak apa sih yang untuk masa ke depannya kalau kita punya pemain-pemain yang muda ini? Jadi saat ini, ya, timnas memang sedang fokus persiapan jelang menghadapi Jepang. Namun skuad asuhan Sintayong disorot oleh media negeri Sakura karena banyak pemain keturunan yang berpindah kewarganegaraan untuk bisa membela Garuda, yang dinilai, ya, jika ini bisa menambah kekuatan skuad merah putih. Secara tidak sadar, tanpa harus melakukan pendidikan, ya, bibit-bibit yang kita ambil yang dari Belanda, ya, paling banyak, ya, dari naturalisasi itu rata-rata muda. Tapi mau gimana, ya, pemain keturunan kita juga masih muda-muda, ya. Lihat, ya, rata-rata umur dari mereka, paling umurnya yang paling tinggi yang 30 ada cuma Jordi Amat, yang lainnya rata-rata masih sangat muda. Kita lihat skuad yang terakhir, ya, yang saat match bulan lalu, rata-rata umur para punggawa Garuda berada di angka 24 tahun. Bisa dibilang di bawah 25 tahun. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan skuad asuhan Memoriyasu, ya, pelatih Jepang memiliki rata-rata di atas 25 tahun lebih. Tepatnya rata-rata 27,5, ya. Perbandingan ini memang tak terlalu seimbang mengingat skuad Garuda merupakan tim yang sedang berkembang. Lalu timnas Jepang termasuk sudah sangat matang, tapi perlu digarisbawahi, ya. Yang perlu digarisbawahi, anak buah Memoriyasu yang sekarang juga sudah, ya, mulai membina dari garis bawah, ya. Tapi rata-rata pemain Jepang itu memang dari usia muda sudah dididik, ya, sehingga bisa membentuk tim Samurai Blue seperti sekarang ini, ya. Contoh Sakubo yang sudah berada di skuad utama Jepang itu sejak umur 18 tahun. Kini sudah semakin matang di umur yang sudah 23 tahun. Dan itu tentu memang diproyeksikan untuk jangka panjang. Bahkan untuk 10 tahun ke depan masih bisa main, ya. Seperti yang dilakukan PSSI dan Sintayong saat ini. Kenapa kebanyakan memilih pemain keturunan pemain yang muda, ya. Ya, hanya sedikit, ya, usianya yang sudah matang, karena biar buat jangka panjang
teman-teman juga untuk persiapan ya, untuk persiapan Piala Dunia tahun 2000 nanti ya. Para pemain yang sekarang sudah matang ya buat berjuang kualifikasi tahun 2026, artinya tidak mudah semua, tapi ada pemain-pemain yang senior agar tidak timpang ya. Jadi perkembangan pesat sepak bola Indonesia ini juga membuat legendaris Jepang ya, sekaligus pelatih legendaris ya, Takashioda, kaget setelah lama dia nggak pernah ke Indonesia. Betul-betul dia mengakui perkembangan ini sangat bagus, dengan minat pecinta sepak bola di Indonesia sangat tinggi, sehingga memang harus didukung oleh sarana dan prasarana untuk menunjang bakat-bakat muda. Pertama kalinya saya ke Indonesia itu 20 tahunnya yang lalu ya, dan sekarang saya terkejut perkembangan sangat pesat sekali di level-level anak, dan saya merasa masa depan Indonesia menjanjikan, mengingat permainan level atas ya, bisa berkembang dengan pemain-pemain belia, tumbuh menjadi lebih kuat. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi luar biasa, ungkap mantan pelatih legendaris ya. Dan disinilah kita ya harus betul-betul mempersiapkan apa yang dibilang legendaris Jepang tadi ya. Setidaknya kita juga sudah mempunyai rencana jangka panjang yang sesuai dengan apa yang dibilang Pak Erick Thohir, Ketua PSSI. Dia akan membuat blueprint ya, dari umur 15 sampai jenjang senior. Ya, kita tunggu, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang baik ya, dengan didikan timnas, dan bisa membawa negara ini menuju Piala Dunia. Terima kasih, Merdeka.